Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Pancasila. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dari Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Ibu Reise dan juga Bapak Gumilar. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 8 orang yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Yang terdiri dari Nur Latifah, Raika Salsabila, Febi Zalsya Maharani, Risana Novika Salsabila, Ega Randika, Davina Fitriani, Danti Nafis Damayanti, dan saya sendiri Julia Maharani. Sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Peredaran darah. Darah dan fungsi peredaran darah. Darah adalah cairan dalam tubuh manusia yang beredar melalui jantung, pembuluh arteri, kapiler, dan vena. Fungsi peredaran darah yaitu mentransfer oksigen, nutrisi, sel sistem imun, dan hormon ke jaringan seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida dan limbah metabolit dari jaringan. Komponen darah. Berikut merupakan gambar dari komponen-komponen darah. Fungsi kardiovaskular. Yang pertama yaitu mengangkut nutrisi, oksigen, dan hormon ke seluruh tubuh dan melepaskan limbah metabolik, karbon dioksida, dan limbah nitrogen. Yang kedua, pengaturan suhu tubuh, pH cairan, dan kadar air. Yang ketiga, perlindungan tubuh oleh sel darah putih, antibodi, dan protein komplement yang beredar dalam darah dan mempertahankan tubuh terhadap mikroba asing dan toksin. Mekanisme pembekuan juga turut serta melindungi tubuh dari kehilangan darah serta cedera. Bagaimanapun, sistem kardiovaskuler memerlukan fungsi kooperatif sistem lain untuk mempertahankan komposisi darah dan sebagainya untuk melestarikan homeostatis intraseluler, misalnya pencernaan dan organ ekskretori yang berperan dalam menjaga konstitusi homeostatis darah, saraf otonom, dan sistem endokrin. Pernahkah kalian berpikir apakah yang sebenarnya terkandung dalam satu tetes darah kita? Jika kita telusuri, ternyata satu tetes darah kita mengandung beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah. Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya berupa matriks cair. Plasma darah mengandung 92% air dan sisanya merupakan zat-zat lain yang terdiri dari nutrisi, sampah dan hormon, ion-ion, dan protein. Di dalam protein mengandung komponen-komponen seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Sedangkan serum darah yang kita kenal merupakan plasma darah yang fibrinogennya sudah dihilangkan. Sebagaimana yang kita ketahui, fibrinogen merupakan faktor yang berperan dalam proses pembekuan darah. Eritrosit. Tiap 1 mikroliter darah ternyata mengandung sekitar 5 juta sel darah merah, atau yang dikenal sebagai eritrosit. Eritrosit pada manusia membentuk piringan kecil bikonkav, atau yang memiliki bentuk cekung di bagian tengah. Eritrosit pada mamalia dewasa tidak memiliki nukleus, dan pada eritrosit mengandung hemoglobin yang berperan dalam transportasi oksigen. Pada vertebrata, hemoglobin hanya dapat ditemukan di eritrosit, sedangkan pada invertebrata, penghantaran oksigen tidak selalu oleh hemoglobin, dan adanya pada plasma darah. Leukosit. Keberadaan leukosit atau sel darah putih jumlahnya kurang dari 1% yang ada dalam darah manusia. Hanya terdiri dari 1-2 leukosit untuk setiap 1000 eritrosit. Coba bayangkan, 1 leukosit dan 1000 eritrosit.
Pada ukurannya, leukosit lebih besar dibandingkan eritrosit dan memiliki nukleus. Ya, seperti eritrosit yang hanya dapat ditemukan di sistem sirkulasi, leukosit dapat ditemukan di luar sistem sirkulasi, yaitu mereka dapat berpatroli di dalam cairan interstisial dan sistem limfa. Leukosit terdapat beberapa variasi dan variasi tersebut memiliki fungsi spesifik dalam melawan mikroorganisme atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Berdasarkan keberadaan granula dalam sitoplasma, leukosit dibagi menjadi dua, yaitu granulosit atau leukosit yang memiliki granula terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil, dan agranulosit yang tidak memiliki granula terdiri dari monosit dan limfosit. Dan pada manusia, neutrofil lah yang ukurannya paling besar. Yang terakhir, trombosit. Trombosit ternyata bukanlah sel yang utuh, melainkan hanya fragmen sel yang diproduksi dalam sumsum tulang. Tentu saja, dia tidak memiliki nukleus karena hanya terdiri dari fragmen-fragmennya. Trombosit terdiri atas fragmen aktin dan miosin, yang merupakan respon dari tubuh ketika terluka dan juga berperan dalam proses pembekuan darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Jantung pada manusia memiliki 4 ruang yang terdiri dari atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, dan juga katup pulmonik. Katup ini sering disebut sebagai katup satu arah. Darah menjadi kaya oksigen setelah menyerap oksigen dari paru-paru. Jantung akan bekerja ketika darah yang kaya oksigen terbawa dari paru-paru menuju atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri akan menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya oksigen akan disalurkan ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen akan mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang dinamakan arteri. Pembuluh akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau seluruh bagian tubuh manusia. Lalu darah akan berdeoksigenasi, selanjutnya pembuluh kapiler akan bercampur dan bercabang menuju pembuluh darah yang lebih tebal, yaitu pembuluh vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh akan masuk melalui jantung bagian atas, yang disebut sebagai atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah masuk ke dalam ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas sehingga darah menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut kemudian akan dialirkan kembali menuju jantung melalui vena pulmonalis dan selalu mengulang siklus tersebut. Jantung adalah organ vital yang terdiri dari kumpulan otot dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung juga berfungsi menyalurkan oksigen dan sari makanan yang diperlukan untuk proses metabolisme ke seluruh tubuh. Sebanyak 4-7 liter darah dipompa jantung per menitnya. Hal ini berarti 5.760 hingga 10.080 liter per hari atau 2.102.400 sampai 3.679.200 liter darah per tahun. Jantung memompa darah tanpa henti dengan rata-rata denyutnya 72 kali per menit.
Penyakit jantung koroner merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah. Penyebabnya adalah penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner yang sering disebut serangan jantung. Sumbatan ini bisa bermacam-macam jenisnya, seperti plak, sobekan dinding jantung, kolesterol, bekuan darah, dan lain-lain. Ada 7 faktor yang menjadi pemicu serangan jantung. Pertama, usia. Semakin bertambah usia seseorang, semakin tinggi resiko terkena penyakit jantung. Usia yang beresiko adalah pria ketika memasuki usia 45 tahun dan wanita memasuki usia 55 tahun atau yang mengalami menopause dini. Yang kedua, memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Jika ada salah satu anggota keluarga inti mengidap penyakit jantung, maka anggota keluarga lainnya juga beresiko yang sama. Yang ketiga, diabetes. Diabetes dapat menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah sehingga menghambat aliran darah. Yang keempat, tekanan darah tinggi. Hipertensi mampu melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol LDL masuk saluran arteri serta meningkatkan penimbunan plak. Yang kelima, obesitas atau kegemukan. Obesitas dapat meningkatkan tekanan darah dan ketidaknormalan lemak. Hal ini beresiko menyebabkan penyakit jantung. Yang keenam, pola hidup yang buruk. Pola hidup yang buruk menjadi pemicu serangan jantung, seperti jarang olahraga dan banyak konsumsi makanan lemak. Yang ketujuh, stres. Ketika sedang stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol yang berakibat pada kakunya pembuluh darah sehingga dapat meningkatkan tensi. Anda mungkin mengalami serangan jantung jika merasakan gejala-gejala berikut. 1. Jantung berdebar-debar atau dikenal dengan palpitasi. Gejala ini terasa seperti dada diremas-remas. 2. Mengalami sesak nafas disertai dengan keringat dingin, lemas, jantung berdebar, bahkan pingsan. 3. Berkeringat dingin, mudah lelah, dan sakit kepala. Gejala ini diakibatkan oleh penurunan aliran darah karena denyut jantung tidak normal. 4. Ada rasa mual dan muntah. 5. Nyeri dada di sebelah kiri penderita. Biasanya merasakan sakit seperti ditimpa beban berat, rasa terjepit, atau rasa terbakar dada. Berikut beberapa lokasi keluhan nyeri di bagian dada. Di belakang tulang dada, di belakang tulang dada menjalar ke leher, dari dada ke bahu dan lengan, dari dada menjalar ke rahang, dari dada kiri ke bawah ke ulu hati, atau sering ditafsirkan sakit mah, di daerah punggung di antara kedua belikat. Lakukan hal ini agar jantung tetap sehat. 1. Berhenti merokok dalam waktu 1 tahun. Setelah berhenti merokok, resiko serangan jantung akan berkurang hingga setengahnya. 2. Tetap aktif bergerak, lakukan 90-150 menit aktivitas fisik atau olahraga setiap minggunya. 3. Atur berat badan. Pilihlah diet atau pola makan yang sehat seimbang, rendah lemak, gula, dan garam untuk menurunkan risiko terkena penyakit jantung. 4. Makan dengan lebih banyak serat. Konsumsi makanan yang kaya serat seperti sayur dan buah dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. 5. Kurangi konsumsi lemak jenuh. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. 6. Kurangi konsumsi garam agar terhindar dari penyakit jantung. Disarankan untuk membatasi asupan garam kurang dari 2000 mg atau 1 sendok teh per hari. Yuk bersama jaga si jantung tetap sehat!